Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du amsayna wa amsal mulku lillah والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah anda bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwah fillah wal akhwat yang juga senantiasa dirindukan dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara sekian banyak samudra rahmat yang Allah karuniakan kepada kita selaku hambanya, seiring dengan hikmah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus di tengah umat manusia yang kehilangan arah. Umat manusia kala itu yang hidup dalam kehidupan yang jauh dari fitrah basyariah kemanusiaannya, yang kita mengenal dengan dunia jahiliyah. Jahiliyah sesuai dengan namanya adalah puncak kebodohan. Kenapa mereka bodoh? Karena memang jauh dari ilmu pengetahuan, jauh dari mengenal peradaban umat manusia yang kala itu selain bangsa Arab semuanya mengalami kemajuan peradaban Romawi, Persia, bahkan Hindia, Athena dan sebagainya. Masyarakat Arab terutama di wilayah Jazirah Arab, Quraisy kala itu hidup dengan situasi yang semuanya betul-betul keluar dari fitrah kemanusiaan, di mana harkat bahkan martabat kemuliaan manusia itu dihinakan serendah-rendahnya, terutama yang menimpa kepada kaum wanita. Betul Bapak Ibu ya? Silahkan dibuka lagi dalam sejarah Bapak Ibu, terutama para ibu-ibu ummahat fillah. Sebelum Rasulullah datang atau sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, betapa kehidupan jahiliyah sangat menghinakan dan mendiskreditkan kemuliaan dan martabat kaum wanita. Maka yakinlah ikhwatul iman rahimakumullah, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas merupakan rahmatan lil alamin, bukti kasih sayang dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kepada kaum wanita. Wallahu alam Bapak Ibu, jika waktu itu tidak dilahirkan Rasulullah, kita belum tentu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dilahirkan Nabi Muhammad pada tahun 571 Masehi di bulan Rabiul Awal ini, belum tentu kita bisa merasakan indahnya sujud, ruku dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
belum tentu merasakan bagaimana indahnya kita memuliakan kepada sesama, terutama belum tentu kaum wanita hari ini bisa merasakan fitrah kemanusiaannya sebagai hamba-hamba Allah yang sesungguhnya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, nanti kita bisa lihat dengan jelas dan tegas kehadiran risalah Nabi Muhammad SAW itu betul-betul melahirkan banyak kemanfaatan dan hikmah yang luar biasa, terutama dengan hadirnya para wanita-wanita hebat dan tangguh yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya, ikhwatal iman rahimakumullah, mentadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang tadi sebagiannya yang Bapak Ibu baca ya satu halaman penuh ayat 1 sampai 6, yang kita akan kaji di ayat ke-6-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari atau dibanding diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya, artinya siapa istri-istri Rasulullah, ummahatuhum, mereka adalah ibu-ibunya, ya, ibu-ibu dari orang-orang mukmin. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain, ya, sebagaimana nanti kita ketahui dalam ilmu mewarisi ilmu faraid, ya, memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak dari mewarisi di dalam kitab Allah, ya, di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Ini maksudnya Bapak Ibu agar diketahui, karena dulu di masa, terutama masa-masa awal-awal dakwah Rasul dan puncaknya ketika hijrah ke Madinah, pertalian kekeluargaan, kedekatan, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman, terutama muhajirin dan ansor, itu bahkan melebihi kedekatan dan pertalian hubungan darah. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin masih ingat kisah, misalkan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi dan beberapa sahabat lainnya di kalangan muhajirin dan ansor. Sampai-sampai betapapun mereka tidak ada hubungan darah, apalagi antara muhajirin dan ansor, tidak ada kekerabatan, tidak ada hubungan tadi darah, pernasaban, tetapi kecintaan mereka, loyalitas dan kepedulian mereka kepada sesama bahkan bisa mengalahkan hubungan kekerabatan. Tadi disebut dengan ulul arham, bagian dari kajian ilmu waris, atau para mereka yang hak menerima tirkah, peninggalan warisan. Dan itu pernah terjadi di antara sahabat, bahkan di antara saking dekatnya mereka, saking mencintai, ya, sahabat lainnya pada tidak ada pertalian darah tadi,
mereka bahkan berani mewariskan harta warisan ketimbang memberikannya kepada handai tolan atau kerabat dekat. Makanya dipertegas dalam ayat ini, juga di beberapa ayat lain, juga ada di surat An-Nisa, ya, bahwa wa ulul arham, meski bagaimanapun mereka yang punya kedekatan tadi, hubungan darah satu sama lain, itu lebih berhak tetap dalam masalah ilmu waris mewarisi ya, dalam ilmu faraid, kan ada ahlul furud, ada ulul arham, ya, mereka tetap harus lebih diprioritaskan ketimbang persahabatan dan kedekatan sesama orang yang beriman. Nanti ada kajian khusus, tidak saya bahas sekarang. Ini saya jelaskan biar Bapak Ibu tidak salah paham memahami ayat ini. Kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu atau yang seagama, adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Kana dzalika fil kitabi mastura. Bapak Ibu rahimakumullah, dari ayat ini saya tidak akan membahas keseluruhan, karena kalau kita lihat dari ayat 6 sejak awal ayat sampai akhir, ya, di mushaf Al-Quran di sebelah kiri di halaman atau di ayat terakhir ini paling tidak kalau saya lihat ada 4 sub pokok bahasan, ya, dan tentu tidak akan saya bahas semuanya karena kita fokus nanti terkait dengan tema utama kita tentang wanita-wanita tangguh atau hebat di balik suksesnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Syekh Dr. Sulaiman Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menyatakan, ketika memahami ayat An-Nabiyyu aula bil mu'minin, Nabi itu hendaknya lebih utama kita cintai, lebih utama kita bela, gitu ya, dan kita hormati ketimbang diri mereka orang-orang mukmin sendiri. Ini adalah salah satu konsekuensi keimanan dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita bahas, kalau seingat saya 2 minggu yang lalu, ya, dalam beberapa hadis, misalkan hadis Anas bin Malik, ya, riwayat Imam Bukhari, juga hadis Imam Muslim, terkait dengan siapapun yang ingin meraih halawatul iman, lezatnya keimanan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antara syarat untuk merasakan lezatnya keimanan atau halawatul iman itu adalah apa? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma siwahuma. Atau dalam hadis yang lain itu yang la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Itu yang riwayat Imam Muslim. Tidaklah sempurna, ya, tidaklah sempurna keimanan kita semua sebagai orang muslim kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai bahkan ketimbang cinta kita sendiri kepada orang tua, bapak dan ibu, atau cinta kita kepada anak dan orang-orang yang kita sangat dekat dengan mereka. Saya pernah kisahkan, kalau masih ingat Bapak Ibu, kisah misalnya Mus'ab bin Umair, gitu ya, sahabat, seorang diplomat atau juga duta besar pertama yang diutus ke Madinah dari kalangan bangsawan, ya, orang tuanya kalangan konglomerat juga, seorang pemuda yang tampan. Ketika ketahuan beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ibunya mengancam, ya, kalau tetap mengikuti ajaran Muhammad, ibu akan bunuh diri, gitu kan? Jawaban Mus'ab kala itu, silahkan ibu. Kalaupun ibu diberikan nyawa lebih dari 10 nyawa, setiap dikasih nyawa, ibu kemudian bunuh diri, lalu Allah hidupkan, bunuh diri lagi, Allah hidupkan, bunuh diri lagi, seperti itu ungkapan Mus'ab bin Umair. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan keyakinan dan akidahku mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad mengalahkan cinta dan kepeduliannya kepada orang tua. Betapun nanti dalam surat Luqman jelas diberikan etika dan estetika bergaul dengan orang tua yang, mohon maaf, kafir sekalipun, yang non muslim sekalipun, mereka tetap punya hak untuk kita
ya, bergaul atau kita berbakti untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang kita sebagai anaknya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, di surat Luqman demikian. Kembali kayak tadi Bapak Ibu, ya. Di awal ayat ini jelas Allah menegaskan kepada kita semua terkait dengan komitmen tadi. Saya katakan ini adalah bagian dari konsekuensi, ya, muqtadayatul mahabbati wa imani nabiyir rasul. Konsekuensi keimanan kita dan cinta kita kepada Rasul, ya, harus mendahulukan kecintaan kita bahkan kepada yang lainnya. Ya, sekelas orang tua saja, kalau orang tua kita tadi menghalau dan mencegah aktivitas dakwah kita, ya, atau menghalang-halangi komitmen kita dalam menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad, maka kita harus mengabaikan perilaku mereka. Sebagai anak, meskipun bagaimana tetap hormat kepada mereka, tapi kita harus lebih mendahulukan komitmen kita dalam menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Bapak Ibu, kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi Muhammad, ya, ada berapa jumlahnya, Bu? Ada yang tahu enggak? Semuanya ada 11, ya. Yang populer mungkin Bapak Ibu tahunya ada 9. 9 itu yang bertahan, ya, sampai mereka meninggal dan sampai Rasulullah wafat, ya, tidak diceraikan. Ada 2 orang yang diceraikan, salah satunya adalah perempuan, seorang perempuan Qibtiyah, hadiah dari penguasa Mesir kala itu. Saya ada slide khusus, ya, tentang kajian mengenal seluruh istri-istri Rasulullah, ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa ada event khusus, ya. Ada slide-nya khusus. Salah satunya nanti kita akan tampilkan tentang sosok Khadijah dan Bunda Aisyah, ya. Bunda Khadijah, Bunda Aisyah dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, kenapa disebutkan bahwa istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibunya mereka? Mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Dalam hal apa? Bahwa istri Rasulullah sebagaimana ibu kita, berarti wajib kita hormati. Wajib kita muliakan. Dalam hubungan masalah musahara, sebagaimana istri Rasulullah adalah ibu-ibu kita, maka ketika Nabi wafat sekalipun, meninggalkan para istri-istri tersebut, maka para bojo-bojo Rasul itu haram dan dilarang untuk dinikahi. Sebagaimana haramnya kita menikahi ibu kandung. Bisa dipahami, ya? Itu sudah ditetapkan. Dalam ini ayat ini menegaskan bahwa, ya, istilahnya para aramil, ya, lebih halus lah. Ketika disebut janda agak sensitif Bapak Ibu, ya. Janda-janda. Para aramil, Ibu tahu aramil? Bu? Ini istilah fikih lah. Ya, jamannya armalah atau aramil. Apa aramil itu? Adalah wanita-wanita janda. Mau janda karena wafat, meninggal, atau janda karena cerai. Ada istilah lain nih, sedikit belok dulu. Dalam istilah fikih ada aramil, ada awanis. Tahu nggak Bu awanis apa? Halo? Bapak-bapak tahu awanis? Istilah fikih nih. Dalam kajian tentang ahwalus syakhsiyah itu dibahas. Kalau awanis itu Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya adalah perempuan yang gadis, perempuan gadis, perawan, tapi lanjut usia. Ya, mungkin ada di sini. Dan tidak ada. Ya, kalau ikhwannya namanya itu mau ikhwan, mau akhwat, namanya STMJ lah. Istilah milenial sekarang, Bu, ya. Tahu Bu STMJ? Di sini ada STMJ. Sudah tua masih zomlo. Nah, awanis itu mohon maaf, istilah fikih yaitu adalah perempuan, seorang gadis atau perawan, ya, gadis ting-ting, tapi sudah lanjut usia. Kemarin sempat ramai Ibu
Tahu nggak di sosmed ya tentang tadkirah dari salah satu partai Islam yang menganjurkan untuk ya bagi yang mampu dan disupport oleh keluarganya untuk menikahi para janda. Ya adalah pokoknya ya. Sempat ramai kemudian dicabut lagi. Ini maksudnya Bapak Ibu, ya istri-istri Rasulullah itu adalah posisinya, kata Allah, ini firman Allah, mereka adalah ibunya orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita menghormati ibu kandung kita, dan sebagaimana kita memuliakan ibu kandung kita, dan tidak boleh menghardik mereka, apalagi menghina dan mencerca mereka, pun demikian halnya sama. Kita pun harus berlaku seperti itu kepada para istri-istri Rasulullah. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang haramnya umat Islam mengikuti agama Syiah. Kita tidak menyebut mereka agama Islam, ya. Betapun mereka mengaku Islam, sholat seperti kita dan sebagainya, gitu ya. Tapi ada hal yang sangat signifikan dalam masalah akidah. Ketika mereka ya bukan hanya mencerca sahabat, menghina dan melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, tapi mereka juga bahkan menghina dan melaknat Bunda Aisyah khususnya, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai. Saya ada videonya kok, ya ada di laptop. Ya, peribadatan mereka ketika mereka sujud, suaranya dijaharkan dalam sholat mereka, isi doanya adalah itu ada khusus Bu, ya di hari Asyura 9-10 Muharram itu ritual khusus pelaknatan terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kata Allah wa azwajuhu ummahatuhum. Jelas ini dari 125 penyimpangan akidah Syiah. Bukan hanya satu Bu, yang pernah saya baca dan saya himpun ada 120 lebih penyimpangan akidah Syiah. Salah satunya itu ya adalah mereka mengkafirkan, melaknat dan mencerca istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan didinding kelir cindang siloka. Karena jelas akidah yang menyesatkan umat. Walul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi. Ya, seperti saya sampaikan tadi di awal, ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa sahabat kala itu yang mereka lebih mendahulukan perwarisan, harta warisannya kepada yang sudah dipersaudarakan oleh Rasul, saking dekatnya, saking cintanya, ya, dan mereka mengabaikan keluarganya. Kata Allah, tetap walau bagaimanapun keluarga kalian, ya, para ulul arham yang ada hubungan darah, ya anak ataupun orang tua, kakak, adik, paman, bibi, ya, atau keponakan, anak saudara dan seterusnya, kan ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki yang termasuk ahlul furud dan ada 10 ahli waris dari kalangan perempuan, ya, disebut dengan ahlul furud. Ada istilah ahlul furud, ahlul arham dan ahlul asobah. Nanti itu ada dibahas dalam ilmu waris. Baik, jamaah rahimakumullah, ini sebagai pembuka saja, ya, prolognya. Dan sebetulnya fokus kita adalah saya ingin membahas tentang bagaimana tadi sesuai sampaikan dalam mukadimah, bagaimana dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah mendudukan posisi kaum perempuan. Katanya sebetulnya menurut ejaan yang paling baik sekarang bukan wanita, ya, perempuan begitu. Katanya menurut ahli bahasa. Alasannya apa saya lupa lagi. Pokoknya memang lebih tepat menggunakan istilah perempuan ketimbang wanita begitu. Seperti saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kehadiran Rasul membawa syariat Islam, sadarilah terutama oleh semuanya. Bapak-bapak jangan mengatakan ayo mas nak kajian ibu-ibu unggul, ya. Bukan bagian saya, hari bapak keluar di mana gitu? Haji kami ya? Kan ti ibu-ibu terus. Jadi yang kita bahas ini sangat penting bagi laki-laki juga. Hapunten, bukan spesial buat ibu-ibu ya, Kang Imam mana tadi MC ya. Ini buat semuanya, laki-laki dan
perempuan. Bapak-bapak juga kan punya istri, ya, punya ibu, kan ibu perempuan, terutama yang melahirkan kita. Dan kita punya anak, mungkin di antara mereka ada putri kita, keponakan dan sebagainya. Ini materi untuk semuanya. Yang jelas, hadirnya Islam, jamaah rahimakumullah, ya, ini membawa kabar gembira, ya, sebagai sang penyelamat lah bagi kesucian, kehormatan, ya, martabat khususnya kaum wanita. Sekali lagi bayangkan kalau waktu itu tidak dilahirkan Rasulullah, mustahil kita bisa berkumpul di sini. Mustahil Bapak Ibu bisa merasakan indahnya ukhuwah persaudaraan, apalagi ibu-ibu bisa merasakan indahnya menjaga kesucian dan kehormatan dengan hijab syar'inya, begitu. Karena kala itu kan perempuan itu betul-betul dihinakan. Punten, asa tarik ting deh. Sabut ya. Ya. Kaum perempuan itu sebelum datang Islam adalah salah satu di antara pihak yang betul-betul dihinakan, ya, dan posisinya betul-betul tercela dan direndahkan di masa jahiliyah. Masih ingat mungkin, ya, pernyataan Umar bin Khattab, betapun ini banyak ditentang oleh para ahli hadis, bukan beliau yang melakukan. Tetapi realita masyarakat jahiliyah ketika mereka, para bapak terutama, mengetahui bahwa janin yang ada dalam rahim istrinya adalah berjenis kelamin perempuan, mereka baru tahu informasi itu belum dilahirkan, itu sudah merasa aib, wirangnya luar biasa, malu, begitu ya. Nanti ada dibahas di depan surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ya. Apabila dikasih tahu, diinformasikan bahwa calon jabang bayi dalam rahim atau kandungan istrinya adalah seorang berjenis kelamin perempuan, maka apa tadi? Dalla wajhu muswaddan. Maka berubahlah wajah para laki-laki suami itu menjadi menghitam. Artinya muswaddan itu menghitam saking malu. Ini kan bodoh gitu ya. Bukan hanya berhenti di malu Bapak Ibu, nanti ada ayatnya. Mereka berpikir apakah langsung ditenggelamkan ke dalam bumi, di tanah, artinya dikubur, atau dibunuh, ya. Dibunuh atau dikubur hidup. Itu baru yang disampaikan dalam surat An-Nahl. Ibu baca lagi kitab Al-Bidayah wa Nihayah Syekh Ibnu Katsir tentang bagaimana rendahnya kaum perempuan di masa jahiliyah, terutama di kalangan bangsa Arab sebelum datang Islam. Perempuan itu kan dianggap sebagai barang, gitu ya. Seperti barang, yang namanya barang itu seperti atau barang atau benda. Ketika dia punya suaminya meninggal, itu perempuan bisa diwariskan. Iya. Jadi kalau suami ibu misalkan meninggal, ibu itu jadi warisan buat adiknya bapak, buat adiknya atau kakaknya bapak, seperti itu. Dan perempuan bisa dijual belikan. Dan perempuan dianggap makhluk yang paling hina dan lemah, karena mereka tidak bisa berperang. Dan masih banyak lagi bukti penghinaan dan rendahnya posisi perempuan di kalangan bangsa Arab kala itu. Makanya Allah sampaikan, saya sampaikan secara cepat ya di sini. Allah sampaikan pada surat An-Nahl ini ya, ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, lihat, dalla wajhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lihat ini Bapak Ibu, karakteristik bangsa Arab. Dan bila salah seorang dari mereka diberitakan dengan kelahiran anak, ya tadi seorang wanita, berubah kecewalah wajahnya dan dia dalam keadaan marah. Muswaddan itu menghitam, ya, saking marahnya. Dia berusaha menyembunyikan, yatawara minal qaum, berusaha menyembunyikan dirinya, ya, mengisolasi diri dari masyarakat sekitarnya atas apa yang diberitakan kepadanya. Apakah dia biarkan hidup dalam keadaan hina atau dia kubur? Alangkah jahatnya apa yang mereka
hukumi. Bapak Ibu, ini tidak seberapa, masih mending ya apa yang dilakukan bangsa jahiliyah Arab kali itu terhadap wanita, dibanding dengan apa yang Bapak Ibu silakan baca tadi dalam Al-Bidayah wa Nihayah Al-Kamil fi Tarikh Syekh Ibnul Athir, penghinaan betapa rendah dan hinanya derajat wanita di kalangan bangsa Romawi, Persia, termasuk Hindia. Ya, Bapak Ibu pernah nonton nggak film India Persia dulu gitu? Ya, bukan hanya agama Hindu, bahkan agama nenek moyang mereka Hindu lain, Kristen lain begitu. Ketika seorang suami meninggal, maka wanita-wanita Hindustan itu mereka dianggap hina juga kalau mereka membiarkan hidup. Di janda, posisi aramil dalam peradaban budaya Hindia itu dianggap hina, ya. Maka daripada hidup menjanda, ya, ditinggalkan suami, mereka dianggap mulia kedudukannya dan terhormat ketika mereka ikut mati mengikuti suaminya. Sehingga ada hukuman, siapapun perempuan Hindustan, suaminya meninggal, dia harus membunuh dirinya. Tapi ada ritual yang sengaja mereka dilemparkan ke dalam kubangan air yang menyala-nyala ya untuk membunuh dirinya. Seperti itu. Apalagi ketika perempuan dalam keadaan haid, menstruasi kan, di kita juga ada, di Baduy kerjanya seperti itu dulu, ya. Dia dianggap ponten kotor, ya tidak boleh berinteraksi dengan ahli rumah, piringnya harus misah, gelasnya harus misah, tempat tidur harus misah, sampai dibuatkan tempat khusus kayak kandang, dia diam di sana selama dia mens. Pernah dengar seperti itu? Masih banyak lagi lah, ya. Apalagi katanya di Athena, kedudukan wanita tidak lebih baik ketimbang di India dan Romawi. Wanita Athena selalu berada di posisi yang lebih rendah atau minor, tunduk terhadap laki-laki, kepada ayah mereka, saudara laki-laki mereka, atau keluarga laki-laki mereka. Oh iya, saya lupa. Di masa jahiliyah pun ada ketetapan dan aturan mereka bahwa kaum perempuan, siapapun itu, mau ibu, mau anak, mau putri, mau adik perempuan, itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Karena harta waris itu hanya hak milik laki-laki. Itu masyarakat jahiliyah. Jelas Bapak Ibu? Maka lahirnya Islam, ya. Datangnya risalah Islam yang dibawa dan diajarkan, didakwahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar mengangkat derajat dan kehormatan kaum wanita. Bahkan dalam beberapa hal tertentu, ya, status wanita itu sama dengan laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hal tertentu. Dalam hal apa? Nanti kita lihat. Yang jelas keberadaan wanita itu Allah sebut ya sebagai salah satu pelengkap hadirnya umat manusia. Hadirnya umat manusia hingga berkembang biak, punya anak, keturunan dan sebagainya. Tidak mungkin itu terjadi tanpa kehadiran sosok wanita, sebagaimana kehadiran seorang Hawa alaihassalam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ini ayatnya, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tidak mungkin berkembang, ya, wabatha min rijalan wa nisaan, atau juga syu'uban wa qabail. Tidak mungkin umat manusia, Bapak Ibu, berkembang hingga bersuku-suku, ya, berkaum-kaum, kemudian punya anak, keturunan, cucu, cicit, janggawaring dan seterusnya, kalau tidak ada sosok wanita. Jelas? Makanya dalam ayat ini posisi perempuan bahkan disampaikan di ayat pertama surat An-Nisa. Ya, ini adalah bukti bahwa Allah, Tuhannya umat manusia, itu sangat memuliakan kaum perempuan. Jelas ya? Hingga dalam salah satu ayat di surat Al-Ahzab pula ayat 35. Tadi saya sebutkan, Bapak Ibu. Ya, laki dan perempuan jelas memiliki kodrat dan kedudukan yang berbeda. Ya, dalam hal fitrah penciptaannya. Laki-laki punya kodrat sebagai kelelakiannya, pun demikian perempuan sebaliknya. Tetapi dalam beberapa hal tertentu Allah
memposisikan ibu dan bapak sama. Memposisikan ikhwan dan akhwat itu sejajar. Dalam hal apa? Berpastabiqul khairat. Berkompetisi untuk meraih kebaikan. Untuk bisa meraih rahmat dan maghfirah Allah melalui ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita. Terbuka. Dalam hal solat dalam hal solat begitu ya, infak, bersedekah ya, banyak berzikir, Allah sejajarkan kok. Dan boleh jadi perempuan, kalaupun dia perempuan ataupun seorang wanita, meskipun ya mungkin berbeda dengan laki-laki, tetapi ketika dia kualitas ibadahnya, kualitas tilawah Qur'annya, kualitas ya tahajudnya lebih dari laki-laki atau suami, bisa jadi derajatnya akan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Lihat Bapak Ibu ya. Dalam membuktikan keislaman kita, keimanan kita, laki perempuan, lihat ya. Ketaatannya, kejujurannya dan kesabaran mereka, kekhusyuan mereka dalam beribadah, laki perempuan sama. Atau yang mereka bersedekah dari laki-laki dan perempuan, mereka yang saum laki-laki dan perempuan, dan mereka yang menjaga kehormatan kesuciannya, wal hafidin wal furujah wal hafidat, hingga wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Lihat, laki-laki maupun perempuan sama, dua-duanya senang zikir, banyak menyebut nama Allah. Allah siapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka ya pengampunan dan pahala yang agung, yang sangat banyak. Jelas Bapak Ibu? Syekh Said Qutb dalam tafsir Fidi Al-Quran sehingga saya menegaskan bahwa inilah salah satu ayat yang menegaskan bahwa Allah tetap akan menempatkan posisi dan laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal poin-poin barusan ya. Jelas ya? Urusan saum ya, pahalanya enggak dibedakan, sama kok. Saumnya laki-laki perempuan ketika betul kualitas saum sunnahnya atau tadi sedekahnya. Kalau perempuan lebih hebat dalam hal bersedekah dari suaminya atau laki-laki, dia tetap mendapatkan hak dari Allah berupa ajron azima. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu bukti ini mungkin untuk lebih meyakinkan kaum ibu harus merasa bangga dan bersyukur menjadi seorang perempuan. Kan nama Bapak Ibu ayah perempuan yang malah menyesali dirinya sebagai perempuan. Saya pernah dapat kiriman Bu di grup guru-guru dan pejuang, itu kebanyakan termasuk ada Profesor Dr. Denny Darmawan ya, dulu dosen pembimbing saya ketika S2. Tim Segi, kalau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang guru ya, Serikat Guru Indonesia, Pak Haji Kamil betul. Ada yang pernah nge-share itu ya. Ada yang pernah nge-share tentang fenomena bukan ketidakpercayaan diri ya, penolakan komunitas di Thailand ya. Ada perempuan yang pingin jadi laki dan ada laki-laki yang pingin jadi perempuan, lintas transgender. Sampai ada profil, gitu ya. Ada profil seorang perempuan, asli perempuan, jenis kelaminnya, tapi dia merubah statusnya jadi laki. Ketika pernikahan tampilannya tampilan laki-laki, pakai jas, pakai dasi, rambut pendek, Bapak Ibu, ya. Ketika nikah nih, itu jadi mulai dari pacaran, nikah sampai hamil, punya anak, ya. Yang jadi sosok pengantin perempuannya justru adalah laki-laki. Serius, jadi penampilan kayak perempuan, waria, rambutnya panjang, berdandan begitu, ya, pakai baju pengantin perempuan. Yang berperan sebagai laki-laki justru adalah perempuan, tomboy, rambutnya pendek begitu. Tapi yang hamil siapa? Yang jadi laki-laki tadi Bu, liur tuh Bu. Saya ada kalau nggak salah, saya nggak hapus, di YouTube ya, ada linknya di YouTube Bu. Kalau penasaran nanti saya kirim ke Pang Dodoy. Bisa badai jadi followernya gitu. Itu Bapak Ibu itu disahkan oleh hukum di Thailand. Sebagaimana kita tahu kan, ya pernikahan sejenis juga biasa di sana.
Ya, kaum LGBT itu betul-betul disahkan secara undang-undang. Dan mereka difasilitasi kalau mau nikah laki ke laki, perempuan ke perempuan, lesbian, homoseks gitu ya. Di gereja apalah macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Padahal Masya Allah, wanita itu sungguh mulia. Saking mulianya Allah hingga menyebut beberapa surat di dalam Al-Quran, ya. Ibu taunya bukan Anissa aja, ya Anissa kalau saya tanya ya. Ada nama-nama perempuan ya yang di dalam Al-Quran secara khusus Allah sebut sebagai nama-nama surat. Ya, betul? Surat apa, Bu? Pertama surat An-Nisa, ya. Dari 114 surat kita tidak menemukan surat Ar-Rijal misalnya. Daya, ya. Kamu surat Ad-Dodoi mulai. Asa teh enakeun nguping naginya masih mending Al-Munawwar gitu ya. Al-Iman makomo. Al-Kamil rauseun gitu. Enggak ada, Bu. Ini kan Masya Allah ya. Ini bukti Allah memuliakan status perempuan. Makanya sekali lagi kelahiran Rasulullah itu adalah memberikan banyak keistimewaan bagi kaum wanita. Juga ada surat Maryam itu nama perempuan, ya Bapak Ibu, ibunda dari Nabi Isa al-Masih, ya dengan berbagai keutamaan beliau. Dan ada satu surat namanya bukan nama perempuan, tapi isinya banyak membahas tentang kaum perempuan. Oh, coba surat apa? Ayo Bu, ingat-ingat. Surat apa? Sebelum Al-Furqan, yang artinya cahaya. Surat An-Nur. Surat An-Nur itu banyak isinya membahas perempuan, baik perempuan yang baik-baik maupun yang buruk, punten ya. Kan di awal aja membahas tentang azaniyatu wazani, fadlidu ya, perempuan berzina, perempuan orang yang beriman. Ada perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, al-hafidhat wal afifat ya, di surat An-Nur. Baik, ini salah satu bukti mulianya perempuan di mata dalam perspektif Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti kaum perempuan, nah kalau bicara pahala, Bu, ya mungkin kan ada ya dalam hadis itu beberapa wanita datang kepada Rasulullah di surat An-Nur itu. Ayat berapa ya? Di surat An-Nur ada dalam sababun nuzulnya. Ya, beberapa wanita datang kepada Rasulullah, mereka iri, cemburu dengan berbagai keutamaan ibadah yang dimiliki laki-laki. Dan mereka tidak punya kesempatan itu. Seperti apa? Berjihad, ya, ke medan perang misalnya. Atau juga misalkan beberapa posisi laki-laki yang diutamakan dalam hal perwarisan, ya, dalam hal perwarisan. Atau dalam hal posisinya bisa menjadi saksi dalam berbagai persidangan, ya. Perempuan bisa, tapi harus 2:1 misalnya, ya. Dan seterusnya. Terutama bab jihad. Dan Rasul menegaskan sesungguhnya kalian pun punya keutamaan ibadah pahala yang tidak mungkin itu dilakukan laki-laki. Kayak tadi kan itu perempuan laki-laki gila tuh ya di Thailand itu. Nes pungula laki hoyong jadi perempuan bencong waria. Ya, dan tetap yang hamil masih apa? Perempuan tuh yang jadi laki-lakinya itu. Yang jadi merubah diri jadi laki-laki ya, tomboy dan sebagainya. Dan ini keutamaan kaum perempuan, dia bisa haid. Ya. Saya sering bahas kalau luas waktu ya. Banyak kesalahan asumsi perempuan haid itu seolah-olah cuti dan stop ibadah. Bahaya itu. Sampai urusan menjawab salam enggak mau, Pak. Saya pernah privat ya, itu pengalaman ketika anak duta besar Malaysia di Libya, dan ketika saya di Bandung pernah privat ya. Pas anaknya SMP dan yang SMA, pas saya masuk baca salam tidak mau jawab salam. Assalamualaikum, diem aja. Neng, assalamualaikum, nggak mau jawab. Ternyata itu baru haid pertama, katanya nggak boleh jawab salam. Gara-gara itu bagaimana orang Arab yang anak akhi-ukhi. Itu bagaimana perempuan Arab nanti pas lagi haid nggak boleh bilangnya udah ya. Saya, kamu nggak boleh pakai bahasa Arab. Urusan salam aja nggak boleh. Padahal yang dilarang perempuan haid itu sedikit dibanding yang tidak dilarang dalam hal ibadah. Iya, yang dilarang kan ya sholat,
ya saum, kalau urusan umroh haji tawaf misalnya, ya. Kalau sa'i boleh sebetulnya, kalau perempuan haid pas haidnya lepas lagi sa'i boleh, ketika tawaf tetap harus suci, ya. Berhubungan suami istri, dan masih banyak yang dibolehkan. Memegang mushaf tidak boleh. Kalau dengar bacaan Quran, siapa yang larang? Dengar ma'thurat, siapa yang larang? Ya, bermuamalah dengan suami, mohon maaf, ya, melayani suami, mencumbu suami, mencium dan sebagainya lah, boleh, asal jangan itu, paham ya? Ini nggak paham nih yang di depan saya, karena masih 17 tahun gak gigir, Bu. Ya, kan kata Rasul, silakan kalau kalian bisa menjaga diri, ya, jangan kebablasan begitu. Jadi apalagi sedekah, siapa yang larang perempuan haid bersedekah, berinfak, ya, dan sebagainya. Hamil, melahirkan, menyusui, ini semua amalan perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Di balik laki-laki hebat, pasti ada wanita hebat pula di belakangnya. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, laki-laki sukses itu dilihat dari dua hal. Yang pertama, siapa ibunya, dan yang kedua, siapa istrinya. Ini kata siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Maka tidak salah saya tadi memberikan judul tentang hebatnya beberapa wanita di balik suksesnya dakwah Rasul. Rasul tidak menafikan. Bahkan di awal-awal dakwah beliau sangat sulit, 13 tahun fase Makkiyah, kehadiran sosok perempuan, ya saya percepat aja Bu ya, karena waktu nih kelamaan di mukadimah, ya. Kehadiran beberapa wanita di sekeliling Rasulullah, terutama di 13 tahun pertama beliau dakwah di Makkah, itu sangat memberikan arti yang luar biasa dalam mensupport, ya, dan mendukung perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa saja di antara wanita tersebut, Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin tegaskan, ini sering jadi perdebatan di kalangan, mohon maaf, liberal Bu ya. Bahkan juga saya pernah mendapatkan statement yang sangat menghinakan Bunda Rasulullah, ibunya beliau, dari kalangan Syiah, ya, lagi-lagi. Yang pertama yang sangat berperan dalam kesuksesan dakwah beliau, jelas sebagaimana ungkapan Rasulullah sendiri dan Umar bin Khattab, adalah sosok ibunda beliau, Aminah binti Wahab, ya. Ya, Rasul tidak mungkin hadir lahir kalau tanpa ada kehadiran sosok ibu. Dan banyak kali hadis-hadis Nabi terkait dengan wasiat beliau bagi kita untuk memuliakan sosok ibu. Allah memilihnya sebagai ibu dari seorang Rasul mulia dan Nabi yang terakhir, yang diutus sebagai rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Seorang perempuan berhati mulia, pemimpin para ibu, seorang ibu yang telah menganugerahkan anak tunggal yang mulia, risalah yang lurus dan kekal, Rasul yang bijak dan pembawa hidayah. Seringkali muncul pertanyaan, ya, yang terkadang tanpa baik terang-terangan maupun silent, dia ingin merendahkan kedudukan ibunda Rasulullah. Apa sih ibunya Rasul sebelum dia jadi nabi, begitu ya? Bagaimana, apakah dia terhindar dari kemusyrikan, ya, dan budaya jahiliyah? Bapak Ibu, pernyataan Syekh Ibnu Katsir, ya, yang paling terkenal yang pernah saya langsung dengar dari beliau, Syekh Dr. Syauqi Abu Khalil, sejarawan budayawan dari Damaskus, Syria, pernah diundang 1 minggu ke kampus kami di Libya, ya. Saya ingat pernyataan beliau, semua ulama sepakat bahwa agama ataupun kedudukan ibunya, termasuk ayahandanya yang sudah meninggal ketika beliau dilahirkan, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, mereka adalah para ahlul fatrah, ya, ahlul fatrah. Mereka hidup di masa kekosongan dakwah Nabi dan Rasul. Jadi wallahu alam, ada yang mengatakan itu lebih dari 100 tahun dakwah belum sampai ke wilayah Jazirah Arab, terutama masyarakat Quraisy. Ya, kalau yang dinyatakan oleh Syauqi Abu Khalil itu sampai lebih dari 3 abad. Karena terakhir sebelum Rasul adalah, sebelum Nabi Muhammad, itu Nabi Isa Al-Masih, yang dalam surat As-Saff memberikan kabar tersebut.
Ya. Dan mereka betapapun hidup di lingkungan masyarakat jahiliyah, mereka steril, tidak terbawa arus. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir, bapaknya dikenal bukan seorang yang pemabuk, ya, tidak senang dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab kala itu, ya pemabuk, ya berperang, membunuh dan sebagainya. Dan yang paling jelas Bapak Ibu, bagi kita jangan ada keraguan lagi. Ibunda beliau adalah diantara orang yang dijamin mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Benar, tidak ada hadis ataupun mengatakan bahwa Ibunda Aminah termasuk diantara al-mubasysyirin bil jannah, kelompok diantara 10 orang yang mendapatkan jaminan surga. Tapi bukankah setiap hari kita membaca sholawat? Membaca sholawat, terutama sholawat Ibrahimiyah. Kita baca dalam sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ini dibacakan oleh semua orang beriman, semua orang muslim dalam sholatnya. Bahkan anak yang sudah mulai balik, bahkan sebelum balik membaca ini. Artinya apa? Allah memberikan keselamatan, rahmat dan cintanya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Siapa keluarganya? Jelas yang paling berhak disebut keluarga Rasul siapa? Ayah bundanya. Ya, ini dibacakan oleh jutaan bahkan miliaran umat manusia, umat Islam sejak Islam itu hadir di Mekah, di Madinah sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu bayangkan bagaimana tingginya derajat orang tua Nabi Muhammad, ya, ketika semua umat Islam setiap hari berapa kali kita baca mendoakan mereka. Kata Syauqi, Dr. Syauqi Khalil yang saya ingat, ya, itulah salah satu dalil real, enggak usah pakai dalil yang lain. Mereka terangkat dengan doa-doa keberkahan, keselamatan dari sholawat saja. Dari sholawat saja, ya. Siapa? Orang-orang yang beriman. Urusan Bapak Ibu kan ada, saya pernah bahas, ya, tentang tarik-menarik antara orang tua dan anak nanti ke surga. Itu di Masjid Darul Muttaqin saya pernah bahas. Kalau yang hadir waktu itu, ya. Jadi seorang anak bisa menarik ayah bundanya, orang tuanya orang awam sekalipun, selama dia tidak syirik, selama dia tidak menyekutukan Allah, bahkan akan diangkat derajatnya hanya dengan istighfar anaknya. Baru satu anak istighfar anaknya, atau karena anaknya penghafal Al-Quran diberikan mahkota. Ini semua umat Islam di dunia mendoakan keselamatan, rahmat, ya, dan kedudukan mulia bagi orang tuanya. Yang pasti ulama semua sepakat, ini ahlus sunnah wal jamaah. Bagi yang mengatakan mereka antara surga dan neraka, ini sudah keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Semua ahlus sunnah wal jamaah sepakat, semua madhab orang tua Nabi Muhammad, ya, itu akan terangkat derajatnya, ya. Tongandalkan kita lah umatnya lah. Dengan posisi beliau sebagai nabi saja, paham? Dengan beliau sebagai nabi saja, itu orang tuanya sudah terangkat. Yang jelas orang tuanya itu steril dari praktek-praktek jahiliyah. Ini pernyataan seluruh ulama ahli sejarah. Baik Bapak Ibu, berikutnya ini sebagai motivasi, ya, pernah saya bahas ayat ini, punten saya lewat saja. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, posisi wanita hebat dan tangguh di balik sukses dakwahnya Rasulullah siapa? Kalau sudah ibu biasa, tadi kata Umar bin Khattab siapa, Bu? Dua wanita di balik suksesnya seorang laki-laki. Ibu, yang kedua adalah pasti siapa? Ya, istri tercinta beliau, yang paling beliau cintai. Dan beliau tidak pernah beralih kepada perempuan dan wanita lain, ya, sampai istrinya meninggal. Siapa dia? Khadijah. Ya, emang hari-harina apa aja kan paribasanya kan sunnah Rasul. Rasulullah tidak pernah poligami sebelum istrinya wafat. Jadi kalau istrinya masih ada itu poligami tenyunah itu teh. Untuk itu oke. Wah, ibu-ibu asa dipamunangkeun, alhamdulillah. Makanya ada dalil ibu-ibu juga silakan, tapi langkahi mayat saya dulu gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ada kalau
Nanti deh ke depan ya. Ini di YouTube sudah ada, silakan bisa dilihat ya. Siaran saya 2 tahun yang lalu khusus mengkaji semua istri-istri Rasulullah ya. Tentang Khadijah binti Khuwailid, seorang janda dan saudagar kaya raya. Persentuhan atau interaksi beliau dengan Rasul sejak lama ya. Sejak beliau masih remaja, melihat kejujuran dan keterpercayaan Nabi Muhammad dalam dunia bisnis ya, hingga sukses bisnisnya ke wilayah Syam disaksikan oleh Maisarah, laki-laki itu ya, Maisarah itu ya, bukan suka nyebut Siti Maisarah, pukul laki-laki. Kayak jadi Siti Abu Hurairah. Maisarah itu laki-laki ya, orang kepercayaan Khadijah, asistennya. Ya, ujungnya aja ada tamar butoh kan banyak. Hamzah juga tamar butoh. Abu Hurairah tamar butoh. Dulu saya meringat guru saya di sekolah, di madrasah bilangnya Siti Maisarah. Ya Sitian, Siti di mana? Di kitab sejarah nggak ada Sitian, Bu. Yang pasti ya, saya bacain deh ya. Ini tentang Khadijah, Masya Allah. Ini keutamaan-keutamaan Khadijah Bapak Ibu ya, luar biasa. Yang jelas, satu-satunya istri Rasul, kan masing-masing punya keutamaan sebagaimana Aisyah, Bu ya. Satu-satunya istri Rasul dan satu-satunya wanita ya yang mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan salam khusus kepada Khadijah. Tidak ada perempuan di dunia manapun sejak Nabi Adam ya sampai nanti akhir kiamat ya yang mendapatkan salam khusus dari Allah kecuali Khadijah. Hadisnya sahih. Dan Allah menyiapkan istana spesial di surga nanti. Sebagaimana dikabarkan oleh Jibril alaihissalam, dan siapa beliau adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Yang pasti jamaah rahimakumullah, Khadijah memiliki peranan penting dalam perkembangan dakwah Islam. Sangat urgen. Apa urgennya? Tidak ada manusia laki-laki manapun yang atau manusia lainnya yang pertama kali beriman di awal kerasulan Nabi Muhammad, sejak diangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul di bulan Rabiul Awal, resmi diangkat sebagai Rasul di bulan Ramadan ya. Orang yang pertama beriman siapa? Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, sebelum siapa lagi, Khabbab bin Arat dan yang lainnya. Dan di awal itu kan tantangannya luar biasa ya, penghinaan, cacian, hingga anggapan beliau orang gila itu. Ibu kebayang dah punya suami digegelokan ke batur, oh ini gelo sinting tukang sihir dan berbagai bulian-bulian lainnya. Belum tentu kita kuat Bapak Ibu. Apalagi ketika saya kalau membawa jamaah umrah itu kan pulang dari Arafah, Mina ya Pak Haji, menjelang pulang rute pulang ke Mekah lagi ke Masjidil Haram, pasti kan melewati itu kuburan Ma'la itu. Di atasnya ada apa? Di atasnya ada makam Bunda Khadijah. Ada kuburan Ma'la sebelah atas yang khasnya itu memang sampai sekarang tidak dirubah. Pagarnya beda dengan yang lain, hijau. Kalau kuburannya lempeng di Arab Mabuyah, cuman ada pagar hijau, itu adalah kuburan Khadijah. Sebelumnya itu kan ada Jabal Nur di Gua Hira. Saya selalu menyampaikan perjalanan itu ya, tidak hanya Bapak itu tuh Jabal Nur ya, di dalamnya ada Gua Hira. Oh, cerita gitu ya kebanyakan kalau pembimbing yang lain. Saya tidak. Saya ceritakan kisah ya. Sejak Gua Hira sampai menjelang ke Mekah itu puncak, dan endingnya saya bisa lakukan introspeksi dan muhasabah. Rata-rata jamaah pada nangis di bis itu. Ketika saya menceritakan tentang pengorbanan dan tadhiyah seorang Khadijah ketika Rasul tadi terkait dengan Gua Hira, senang bertahannuts ya. Senang menyendiri, beribadah di dalam Gua Hira. Kalau ibu bayangkan, Masya Allah, saya dulu nggak kebayang bagaimana Khadijah di usia beliau yang sudah di atas 50 tahun ketika itu ya, bolak-balik membawa bekal makanan kepada Nabi Muhammad. Dari Mekah naik, enak mah gampang, bajunya naik bus, tebus terowongan Aziziyah gitu. Dulu mah nggak ada terowongan Aziziyah. Ya naik cadas gunung batu, begitu ya, bari panas, 45-50 derajat, di usia beliau sudah tidak muda lagi. Naik, udah gitu naik gunung, kan kayak mangkok ya Mekah itu, keluar jalan lagi kan, ke Jabal Nur itu Masya Allah dari bawah ke atas,
Saya dulu pernah sekali naik, mungkin usia Kang Iman sejam setengah Bu, anak muda. Pak Haji Kamil mungkin walau alam berapa jam gitu ya. Apalagi emak-emak milenial sekalipun juga gitu ya. Belum tentu bisa 2 jam, 3 jam, mungkin 2 jam, 3 jam lebih ya. Itu naik tiap hari Bu Khadijah tuh, membawakan bekal makanan. Di awal-awal dakwah Rasul belum banyak pengikutnya. Bahkan ketika beliau butuh support dana ya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad, beliau habiskan hartanya. Dan jelas ketika Khadijah meninggal sebagai pernyataan anaknya Fatimah bintu Rasulullah ya, Khadijah tidak meninggalkan harta apapun. Bukan miskin, bukan fakir, beliau konglomerat Bapak Ibu. Tapi semua hartanya sudah dihabiskan, dibelanjakan di jalan Allah, mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak keutamaan-keutamanya Bapak Ibu ya. Ini yang tadi saya maksud Bu. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Ini kabar gembira dari Allah lewat Jibril disampaikan Rasul bahwa Khadijah disiapkan khusus istana di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat Bapak Ibu Aisyah kan sempat secara terang-terangan cemburu kepada Khadijah karena Rasul menyebut-nyebut nama Khadijah terus ya. Ada hadisnya tentang kecemburuan Aisyah ada. Ya, tadi saya tampilkan. Baik Bapak Ibu, yang ketiga ya, ini kalau dibahas profilnya tentu tidak cukup waktu. Saya sampaikan nama-namanya saja ya. Yang ketiga siapa? Ibu sudah, istri sudah. Kemudian apa? Anaknya Fatimah bintu Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi posisi wanita dalam sejarah Islam itu luar biasa. Orang yang pertama beriman seorang perempuan ya. Darah syuhada yang pertama keluar adalah darah seorang perempuan, ibundanya Ammar bin Yasir ya. Ahli strategi, ahli punten apa mata-mata ini kata Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah Nabawiyah. Ahli strategi mengawasi perkembangan politik masyarakat Makkah kala itu dengan strateginya yang tidak diberikan instruksi oleh Rasulullah adalah Fatimah. Dari mana? Ketika Rasul hijrah meninggalkan rumahnya di Gua Thur, dan Fatimah setiap hari selama 3 malam 4 hari itu ya, dari tanggal 27, 28, 29, 30 Safar. Pernah saya bahas, masih ingat? Selama itu Fatimah tiap hari naik ke Gua Thur dari Mekah, jalan jauh juga itu, sambil membawakan kambing 2 ekor. Fungsi kambing adalah untuk membawakan minuman dari susunya, diperas di atas sama Fatimah. Saking ingin melindungi Rasul jangan sampai ketahuan sama para pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan disebutkan bahwa beliau membawa kambing untuk menutupi bekas kaki atau langkah-langkah kaki Abu Bakar dan Nabi Muhammad ketika bersembunyi di Gua Thur. Hingga itu betul-betul bangsa Quraisy itu pemimpinnya hampir kehilangan ya. Laratan begitu. Kemana larinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Awal-awalnya tidak ketahuan. Di penghujung malam 30 Safar sebelum berangkat, Rasul mereka baru tahu. Karena mereka juga punya spionase mata-mata canggih juga begitu. Ketahuannya di penghujung terakhir saja. 3 hari pertama tidak ketahuan dengan strategi Fatimah. Ini saya dengar istilah ini dari Dr. Shoki Abu Khalil dulu. Beliau adalah ahli strategi bahasa sekarang spionase gitu ya. Ahli strategi spionase yang menyembunyikan keberadaan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, waktunya sudah lewat, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya sampaikan yang terakhir saja. Siapa? Yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Salah satu pertimbangan Rasul menikahi Aisyah dan ada perintah langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, tapi dalam hadis qudsi Bapak Ibu, salah satu hikmah pernikahan Rasul secara ta'addud adalah poligami, karena ada hikmah tarbawiyah. Karena Aisyah adalah istri seorang perempuan yang cerdas, pintar, ya. Disebut dengan ini hikmah tarbawiyah. Ada dalam Safatut Tafasir, ya, juga dalam Ruwa'ul Bayan
Muhammad Ali As-Sabuni tentang hikmah dibalik Rasulullah menikahi Aisyah. Beliau justru benar istri kesayangan Rasul, karena dia adalah cerdas dan luas wawasannya, rujukan berbagai ilmu, ayat-ayat tentang dialog para sahabat berkonsultasi kepada istri Rasul dalam surat Al-Ahzab, min wara'i hijab, di belakang hijab. Yang dimaksud adalah siapa? Itu adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sering menjadi narasumber para sahabat dalam berbagai permasalahan, hal-hal yang sangat sensitif, bahkan privasi, yang mereka malu menanyakan di muka umum, di forum. Maka menanyakan langsung kepada Bunda Aisyah tentang tata cara, hadis-hadis tentang hal-hal yang privasi, Bu. Bagaimana Rasulullah, mohon maaf ya, cara berkomunikasi dengan istri di malam pertama. Kan ada tuh 30, pernah baca enggak sebelum menikah antum? Ya, 30 trik Nabi di malam pertama. Itu kebanyakan hadis Aisyah tuh. Minum susu lah gitu ya. Minum dari bekas minum Rasulullah gitu. Kemudian sebelum itu mau ngapain dulu? Sholat dulu. Cara adus, apa adus teh? Mandi besar kayak gimana? Itu kan hal-hal privasi. Enggak mungkin itu dijelaskan oleh Abu Hurairah atau Ibnu Mas'ud atau keponakannya seperti Ibnu Abbas, nggak mungkin. Siapa yang menjelaskan? Bunda Aisyah. Jadi jasanya besar buat kita, Bu. Seandainya tidak ada Aisyah, walau alam, apakah informasi-informasi tadi, etika, adab, ya, mohon maaf, di ranjang, di kasur, di jamban, ya, dan hal-hal privasinya belum tentu sampai informasinya kepada kita. Nah, disebutkan di antara hadis-hadis baik qauliyah maupun fi'liyah tentang Nabi yang sifatnya sangat-sangat privasi, itu hampir mayoritas hadisnya disampaikan oleh Bunda Aisyah. Jelas? Wallahu alam bisawab. Masih banyak yang ingin saya bahas tapi waktu sudah menjelaskan. Mohon maaf ya, saking antangnya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah